Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah mengikuti pertemuan kita ini secara virtual, dan juga untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini bagaimana kabarnya Ananda? Apakah semuanya sudah makan? Baik, supaya lebih fokus, hendaknya Ananda makan dan supaya pikirannya bisa lebih mengarah pada pembahasan kita. Kemudian Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir dalam pertemuan kita ini? Baik, hadir semua ya. Dalam pertemuan ini Bapak akan mengangkat suatu tema, yaitu manajemen waktu. Apakah Anda pernah mendengar apa itu manajemen waktu? Baik, oke. Dalam hal ini tujuan dari Bapak mengangkat tema ini yaitu Bapak ingin menjelaskan dan supaya Ananda tahu dan paham juga apa itu dari manajemen waktu dan bagaimana langkah-langkah serta cara-cara dalam manajemen waktu. Kemudian Ananda juga bisa setelah dijelaskan ini paham akan cara dalam mengatur waktu yang baik dan benar. Jadi, apakah Ananda siap untuk membahas topik pada kesempatan kali ini? Bapak harapkan Ananda fokus dalam mendengarkan dan juga tidak ada yang melakukan kegiatan lain yang mengganggu aktivitas dalam Zoom kita kali ini. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen waktu, di mana di sini manajemen waktu yaitu proses perencanaan, pengorganisasian dan melakukan pengendalian waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai metode, berbagai aktivitas ataupun berbagai kegiatan Ananda dengan efektif dan efisien. Utamanya mengutamakan dan memaksimalkan produktivitas dan memanfaatkan waktu dengan baik. Hal ini sangat berguna karena dalam manajemen waktu ini kita bisa dalam menata kegiatan kita masing-masing. Dalam hal ini adakah yang Anda tahu cara agar waktu kita itu bisa terkendalikan atau bisa diatur? Ya, benar, yaitu dengan cara membuat jadwal tertentu, jadwal harian tentang kegiatan kita satu hari penuh. Itu yang Bapak maksud. Kemudian pada prinsip-prinsip manajemen waktu ini ada beberapa. Yang pertama yaitu prinsipnya yaitu tujuan yang jelas. Jadi manajemen waktu ini kita harus menentukan prinsip tujuan yang jelas agar manajemen waktu ini terarah dan terlaksana dengan baik. Kemudian diprioritaskan dalam perencanaan dan disiplin serta konsisten. Jika kita melakukan manajemen waktu, kita tidak disiplin, kita tidak konsisten, maka tidak terjadi juga manajemen waktu yang ada pada diri kita. Karena hal ini menyangkut pada kedisiplinan kita masing-masing dan juga keseriusan kita dalam manajemen waktu. Sejauh ini adakah yang Ananda ragukan atau Ananda tanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam manajemen waktu. Yaitu terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan tugas. Jadi Ananda pikirkan dulu apa tugas-tugas yang akan Ananda atur dalam melaksanakannya. Kemudian buatkan daftar prioritas seperti yang kita bahas tadi. Apa saja kegiatan-kegiatan Anda yang Ananda perlukan, yang sangat penting, itu tuh harus dimasukkan ke dalam
daftar waktu atau jadwal yang telah disampaikan tadi. Kemudian buat jadwal atau rencana waktu. Dalam jadwal ini juga terdapat baik itu pelaksanaan mulai dari Ananda bangun sampai Ananda tidur kembali. Hal ini sangat penting supaya mengatur waktu Ananda agar tidak terbuang sia-sia. Kemudian tentukan batas waktu dan fokus serta hindari gangguan yang ada. Kemudian istirahat yang cukup serta evaluasi hasil dari manajemen waktu yang Anda laksanakan tersebut. Kemudian dalam mengatur manajemen waktu ini, kita harus bisa dalam mengatur waktu. Ini sangat berguna bagi Ananda, betul tidak? Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah Ananda dalam mengatur waktu. Dalam pepatah ada yang mengatakan waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu, karena itu sama ibaratnya dengan Anda membuang-buang uang. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apakah Ananda tahu bagaimana cara mengatur waktu yang baik untuk kita seorang pelajar? Oke, jawaban yang bagus. Kita beri aplaus ya untuk teman-teman kita yang telah menjawab. Di sini betul cara mengatur waktu yang baik bagi peserta didik. Yang pertama yaitu hindari menunda-nunda tugas. Kemudian sediakan waktu untuk melakukan pembelajaran, untuk belajar di rumah maupun di sekolah. Dengan cara kita itu jangan terlalu sering bermain handphone, dimana dengan bermain handphone kita tidak kenal akan waktu, kita sibuk dengan handphone kita masing-masing. Yang kedua yaitu kita membuat jadwal harian, di mana jadwal harian itu berisi kegiatan-kegiatan Ananda mulai dari pagi atau dari bangun tidur sampai Ananda tidur kembali. Kemudian lakukan kegiatan tersebut secara rutin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, hendaknya Ananda perbaiki diri Ananda dan lakukan hal tersebut. Kemudian menggunakan teknik belajar yang efektif, di mana teknik belajar yang efektif Ananda bisa melakukan proses pembelajaran Ananda tanpa Ananda mengulang waktu yang Ananda mempergunakan waktu yang Ananda gunakan. Di mana belajar efektif ini Ananda juga bisa dalam belajar dalam 3 metode. Yang pertama yaitu metode secara visual, kemudian metode belajar secara audiovisual, dan metode belajar secara kinestetik. Kemudian gunakan alat bantu yang bisa Ananda gunakan, di mana di sini alat bantunya seperti alarm pengingat, dan juga Ananda juga bisa menggunakan handphone untuk mengingatkan Ananda bahwasanya waktu sekarang kita sudah selesai main handphone dan kita lanjutkan dengan belajar. Kemudian sediakan waktu istirahat yang cukup bagi Ananda. Waktu istirahat ini juga sangat diperlukan dalam manajemen waktu supaya Ananda tidak supaya Ananda menjaga kefokusan Ananda dalam belajar. Baik, yang terakhir yaitu evaluasi setiap hari atau setiap minggunya, di mana Ananda kan telah membuat jadwal, jadi Ananda evaluasi mana jadwal yang Ananda telah lakukan, hendaknya Ananda checklist. Jadi yang tidak Ananda lakukan, hendaknya Ananda lakukan pada hari-hari berikutnya. Jangan sampai ketinggalan jadwal yang telah kita buat tersebut. Baik, sejauh ini pembahasan kita, adakah materi yang Ananda ragukan? Kalau ada, silakan ditanyakan dari manajemen waktu tersebut, mulai dari pengertian manajemen waktu, cara-cara
dan cara-cara dan mengatur waktu yang baik dan benar, serta cara-cara dalam kita sebagai peserta didik dalam mengatur waktu. Kalau ada, dipersilahkan. Nah, Bapak harap setelah ini ada perubahan pada diri Ananda sendiri tentang bagaimana Ananda dengan mengatur waktu. Jadi setelah mendengar bahwasanya waktu itu sangat penting, hendaknya Ananda itu ada perubahan dalam mengatur waktu, mengelola waktu yang baik, karena sangat rugilah bagi kita yang tidak bisa dalam mengatur waktu. Dan untuk hal ini Bapak juga inginkan terdapat pemahaman yang dan informasi terkait yang Bapak sampaikan barusan. Bapak harap Ananda juga bisa dalam membuat jadwal, jadi tidak diingatkan kembali. Jadi Ananda bisa berpikir jadwal apa yang penting bagi Ananda. Nah, di sini ada tidak yang sudah pernah melakukan manajemen waktu tersebut? Bahwasanya apakah manajemen waktunya dilaksanakan dengan baik? Wah, hebat ya Ananda, sudah bisa dalam mengatur waktunya. Semoga ini menjadi kedisiplinan bagi Ananda dan bisa membantu Ananda dalam melakukan hal-hal dengan cara memanage waktu tersebut. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Baik Ananda, di sini Bapak juga telah membagikan video pembelajaran kepada Ananda supaya Ananda lebih paham dan mengerti tentang manajemen waktu, dan juga supaya Ananda tahu bahwasanya seberapa pentinglah manajemen waktu ini kita lakukan. Silahkan Ananda lihat, sudah Bapak bagikan di grup kita, dan juga Ananda pahami ya video tersebut. Kemudian pada kesempatan ini Bapak juga tidak panjang-panjang. Masih ada yang diragukan Ananda? Kalau tidak, Bapak meminta Ananda, adakah dari Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita pada saat ini? Ya, Ananda silakan. Ya, terima kasih kepada Ananda yang telah menyimpulkan materi kita pada saat ini. Benar sekali bahwasanya manajemen waktu itu sangat penting bagi diri kita agar kita dapat mengatur waktu, mengelola waktu, dan tidak membuang-buang waktu. Dan juga dapat dicontohkan dengan cara membuat jadwal harian, membuat diri kita disiplin dan tidak dan kita lebih bisa dalam manajemen waktu tersebut. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang telah berpartisipasi dalam pertemuan kita saat ini. Bapak mungkin tidak panjang-panjang, dan sedikit yang ada Bapak tanyakan, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti acara virtual kita saat ini dan tentang topik yang Bapak angkat, yaitu manajemen waktu. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu Ananda juga bisa mendapatkan informasi dari Bapak, dan juga Ananda lebih bisa, Bapak harapkan Ananda lebih bisa dalam manajemen waktu dan tidak membuang waktu dengan bermain handphone secara berkepanjangan ya. Baik, terlebih dan terkurangnya Bapak mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf, dan juga semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Anda meninggalkan Zoom kita pada hari ini.